Pak Anggiat, Ketua PHRI Sulsel. Karena kalau tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Anggiat, bahwasanya bisnis hotel ini memang benar-benar sangat tersendat-sendat sekarang ya Pak ya. Karena dari 50 lebih yang tutup, ternyata di era sekarang yang sedang menyongsong new normal baru 15 yang memutuskan untuk buka. Itu pun okupansinya masih di bawah 5%, dan itu mungkin uh, bahkan belum cukup untuk memenuhi operasional hotel ya Pak ya, apalagi untuk menggaji karyawannya. Nah, tadi juga disampaikan bahwasanya yang menjadi panglima besar dalam kondisi sekarang adalah tentunya adalah pemerintah. Dan mungkin Pak Git bisa memberikan apa harapan besarnya, apa sebenarnya yang kemarin yang telah menjadi keluhan, yang telah menjadi permintaan untuk butuh perhatian pemerintah, tapi belum belum dikabulkan hingga sekarang Pak, harapan besarnya. Dan ini statement dari Pak Anggit juga nantinya akan menutup forum bisnis kita pada sore hari ini. Ya, silakan Pak Anggit. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Sebelum saya masuk ke poin saya terakhir, Mbak Sukma dan rekan-rekan Tribun, saya sangat setuju dengan apa Pak Kiki tadi. Betul itu, terkait narasi-narasi media mencoba membuat kondisi lebih bersahabat, lebih harmonis ya, agar ketakutan itu menjadi sebuah budaya. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait harapan kita dari pemerintah yang sebelumnya telah kita bahas, baik itu dulu Pak Sadik, Apindo bersama pemerintah. Sesungguhnya Pak PJ Wali Kota, Pak Prof. Yusran telah membuka ruang untuk dilakukan beberapa hal stimulus, misalkan saja terkait pajak hotel restoran pasca sejak COVID ya. Beliau punya komitmen untuk membantu kita dan juga mereview kembali tarif PDAM. Yang terakhir adalah meminta sementara di hold dulu selama 6 bulan terkait pajak kendaraan jalan. Hal-hal ini kita sudah sampai Pak PJ, Pak Prof. Yusran, dan beliau sangat antusias untuk mengerjakannya. Sisa kita tunggu realisasinya saja. Tapi dari sisi antusias beliau untuk membantu sangat besar sekali. Itu kedua. Yang ketiga adalah Mbak Sukma, dari sisi industri seperti kita ini, hotel telah membuat harga yang terjun bebas gitu. Makan sudah seperti iklan salah satu rokok gitu, how can low you can go gitu kan. Jadi misalkan saja seperti di Claro membuat pakainya itu pay now stay later dengan harga hanya 450.000. Nah itu compare dengan harga yang normal kemarin 750, artinya diskonnya itu udah sampai 45% ya. 45%. Artinya kami sebenarnya adalah telah melakukan sebuah nilai-nilai koreksi yang sangat luar biasa untuk bisa normal kembali itu pelan-pelan masuk gitu ya. Kita udah mengalah banyak hal untuk itu, Mbak Sukma. Yang kita harapkan sebenarnya adalah bagaimana membuat bukan persepsi, bagaimana membuat sebuah informasi, Mbak Sukma, bahwa jangan takut makan di restoran, jangan takut berweekend di hotel, jangan takut meeting, jangan takut wedding, karena sesungguhnya kita semua industri atau hotel dan juga industri lainnya sangat disiplin menjaga protokol kesehatan versi COVID itu. Jadi ini yang betul-betul kami harapkan sekali opini terbentuk bahwa hotel restoran itu telah menjalankan protokol kesehatan sehingga virus-virus itu ketika kita berinteraksi dengan restoran telah dilakukan pencegahan. Yang terakhir, Mbak Sukma, adalah bagaimana caranya itu agar dibuat sebuah
dorongan kepada pemerintah, bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat, adalah betul memang habis anggaran untuk COVID. Tetapi bukan berarti anggaran-anggaran rakor atau anggaran rakor kementerian itu jangan sampai dihentikan. Atau kalau itu dihentikan kodong, tidak ada yang berakor di Makassar. Kalau tidak ada berakor di Makassar, bagaimana ekonomi mikro jalan? Bagaimana nih penjual ikan jalan, penjual sayur jalan? Ya Pak ya. Ini seperti Bagaimana bisa ngepek, bisa laris ya Pak? Ya. Jadi seperti Pak Sadi sebut tadi, betul, yang punya uang sekarang itu pemerintah, bukan pemerintah lagi, pemerintah. Pemerintah harus hadir memberikan stimulus, bukan berarti dikasih kita uang, tidak. Stimulus untuk menggerakkan semua sektor dengan membuat meeting, jangan buat meeting di Manunggal, meeting buat di hotel. Itu salah satu contoh menggerakkan ekonomi dan menggerakkan industri. Begitu kira-kira.